Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri Manusia Biasa, karyanya luar biasa, akan kita tutup dengan episode yang berjudul Penjawab Doa. Teks kita dari 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai dengan 46. Latar belakang daripada teks ini adalah Allah berjanji kepada Elia setelah genap tahun ketiga bahwa Tuhan akan menurunkan hujan. Tetapi sebelum itu Allah mau menghadapi para nabi-nabi Baal yang menyebabkan bangsa ini masuk ke dalam penyembahan berhala. Di Gunung Karmel terjadi kontes antara Elia dan nabi-nabi Baal ini. Dan kemudian kita tahu bahwa Tuhan datang membakar korban Elia. Ada persetujuan Allah. Dan kemudian orang-orang pada bertobat. Elia lalu memerintahkan 450 Nabi Baal ini disembelih di sungai Kison. Setelah itu dia menyuruh Ahab pulang ke Yizreel, naik ke kudanya, dan dia naik ke Gunung Karmel lagi, dan dia mulai berdoa. Kita akan melihat hal-hal yang penting di sini tentang tempat, waktu, dan juga jawaban doa. Pertanyaannya, mengapa kita mesti berdoa? Kalau Tuhan sudah pasti akan menggenapi janjinya, apa alasan kita harus berdoa? Saya percaya ada dua alasan penting kenapa kita perlu berdoa. Pertama, bahwa doa itu adalah perkakas iman dari orang percaya yang oleh kedaulatan Allah telah memilih doa untuk menerjemahkan janji-janjinya menjadi tindakan. Allah tidak hanya menetapkan akhirnya, yaitu hujan dalam konteks ini, tetapi juga cara mewujudkan janjinya menjadi kenyataan, yaitu lewat doa. Yang kedua, doa adalah cara Tuhan untuk menarik kita mendekat kepadanya dan mengubah kita kepada kehendaknya. Doa mengungkapkan ketergantungan kita kepada Allah dan membuat kita terus-menerus fokus hanya kepada Allah di dalam doa kita. Tindakan doa bukan hanya untuk atau akhirnya memuliakan Tuhan, tetapi tindakan doa juga membangkitkan pertumbuhan iman dan pengenalan kita akan Allah. Doa adalah alat daripada Allah untuk membentuk kita menjadi serupa dengan gambaran dan tujuan Allah bagi kita. Kenapa di Gunung Karmel? Di dalam bahasa Ibrani, Karmel itu artinya tempat atau taman yang subur, yang penuh dengan keberbuahan. Lokasi doa ini memperlihatkan bahwa Allah mau berjanji melawan setiap kekeringan itu dengan kesuburan. Itu janji Tuhan. Dan saya percaya ini menjadi signifikan kepada kita. Di mana tempat kesuburan kita? Di mana tempat keberbuahan dalam hidup kita? Di dalam kehidupan doa kita. Doa kita adalah taman kesuburan, di mana Allah akan melimpahi kita dengan keberbuahan bila kita berdoa seturut dengan kehendak dan firman-Nya. Hal yang kedua yang penting adalah posisi daripada doa. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Posisi ini memperlihatkan kesungguhan daripada Elia dalam berdoa. Seperti yang dinyatakan di dalam Yakobus pasal yang kelima 17. Bahwa dia berdoa dengan sungguh-sungguh, fervent prayer. Dan fervent prayer ini yang menghasilkan kuasa yang besar. Posisi bukan membuat Tuhan untuk terkagum, lalu kemudian dia menjawab doa kita. Banyak posisi doa di Alkitab, bukan cuma satu posisi. Persoalannya bukan posisi yang menentukan jawaban doa kita, tetapi posisi itu memperlihatkan akan sikap hati kita. Di dalam konteks ini, Elia memperlihatkan sikap kesungguhan dan kerendahan hati di hadapan Tuhan untuk memohonkan janji Tuhan ini tergenapi. Elia berdoa dengan kerendahan hati, kesungguhan hati. Kita percaya bahwa Tuhanlah sumber jawaban doa kita, bukan yang lain. Yang ketiga adalah waktu. Elia berdoa sampai 7 kali. Ini memperlihatkan persistensi dan juga ketekunan iman dan ekspektasi dari Elia untuk Allah menjawab doanya. Jangan memilih untuk menjadi ragu dan menyerah. Angka 7 berbicara tentang completeness atau paripurna, tuntas, sempurna. Dan saya percaya bahwa ini berbicara tentang iman
yang tekun, yang tidak tergoyahkan, pasti mendatangkan hasil. Penekanan ini juga mengenai tidak jemu-jemu, tekun ini diberikan oleh Yesus di dalam Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus menegaskan mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi jangan berhenti berdoa hingga Allah menjawab doa kita. Jangan cuma kasih 1 kali kesempatan, 2 kali kesempatan, 3 kali kesempatan seperti di dunia, tetapi terus berdoa sampai Tuhan menjawab doa kita. Elia bisa bertahan dalam doanya karena dia fokus kepada janji Tuhan. Yang tadi di dalam ayat yang pertama, Tuhan sudah berjanji. Dan dia tahu janji Tuhan itu, cara kerja Tuhan, dia berjanji tetapi dia sudah meminta kita untuk berdoa. Dia menetapkan doa sebagai cara mewujudkan janji itu. Jadi kesimpulannya kepada kita, hendaklah kita berdoa seturut dengan janji Tuhan. Dan ini mendatangkan keyakinan, confidence kita kalau kita datang kepada Tuhan. Ambil ayat firman Tuhan. Kutip ayat firman Tuhan. Engkau berkata, Tuhan, di dalam Engkau saja kiranya aku tenang. Engkaulah sumber hidupku. Engkaulah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya Tuhan. Karena Engkau menyertai aku. Jadi ambil firman Allah dan bawa itu kepada Tuhan. Nyatakan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti menjawab perkataan dia. Dan janganlah kita berdoa hanya untuk memuaskan kedagingan kita, keduniawian kita. Tapi mintalah Roh Kudus mengajarkan kita. Karena pelayanan Roh Kudus salah satunya adalah menjadi pendoa syafaat, bersyafaat buat kita. Mendorong kita untuk bersyafaat seturut dengan kehendak Allah. Kalau kita berdoa sambil kita meminta dengan iman, kita bersandar kepada keyakinan bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik, Bapa pemelihara, Bapa pengasih, Bapa yang menjawab doa pada waktunya. Waktunya selalu tepat. Dan pada waktu kita menanti jawaban doa ini, jangan diam. Jangan tidak melakukan apa-apa. Apa yang namanya menanti Tuhan? Yaitu selalu tanya, Tuhan, apa yang Engkau ingin kerjakan dalam hidupku? Adakah hal-hal di mana saya harus membereskan perkara rohani dalam hidup saya? Karena Tuhan hanya akan bekerja dalam hidup kita, menjawab doa kita, ketika persoalan rohani kita dibereskan lebih dahulu. Ayat 45 ini memperlihatkan, Tuhan menjawab doa, hujan lebat akan turun. Tetapi, kekeringan bangsa Israel tidak akan terselesaikan sampai kekeringan rohani lebih dahulu diselesaikan dan mereka bertobat, mereka kembali kepada Allah. Jadi, hal rohani lebih dahulu, baru hal jasmani. Kalau hal rohani itu dibereskan, maka hal jasmani akan terselesaikan dengan sendirinya. Hal ini paralel dengan Yakobus pasal yang kelima, di mana ketika kondisi rohani kita berubah, bertobat, kembali kepada Tuhan, maka kemudian Tuhan akan menjawab dan menyembuhkan penyakit kita. Jadi jawaban doa kita kalau tertunda, itu karena Tuhan mau membereskan perkara rohani dalam hidup kita. Apa masalah rohani yang menghalangi saudara selama ini? Bila kekeringan jiwa kita itu sudah teratasi, sudah dipulihkan, jiwa yang pulih ini akan membawa berkat kepada orang lain. Itu sebabnya ada yang mengatakan, orang yang luka akan melukai orang lain. Orang yang jiwanya tersakiti akan menyakiti orang lain. Karena dia nggak pernah beres. Perkara rohani menentukan dampak di dalam jasmani. Setelah Elia menerima jawaban doa, hal yang luar biasa. Bukan cuma jawaban doa, saudara, yang terjadi, tetapi kemudian Elia turun dan menuju Yizreel, mendahului Ahab yang pakai kereta dan juga lebih dahulu secara waktu. Saya percaya kekuatan Elia ini datang. Bayangkan, baru habis bertarung 450, baru nyembelih orang. Saudara, membunuh orang itu secara mental itu nggak gampang. Melihat darah, nggak gampang. Sungai Kison menjadi merah. Itu tidak gampang, pemandangan yang horor. Tetapi dia menjadi kuat.
Dia menjadi cepat karena doa. Waktu yang dihabiskan dalam hadirat Allah itu membuat dia menjadi manusia yang hebat. Bukan karena kehebatan dirinya, tapi karena kuasa Allah bekerja dalam hidupnya. Pada waktu kita bertekun dalam doa dan melihat jawaban doa terjadi dalam hidup kita, maka kita menjadi manusia yang berubah. Menjadi lebih kuat, lebih produktif, dan lebih berpengaruh. Dan saya percaya ini yang akan kita terima. Ketika kita tidak menyerah, ketika kita terus bertekun, dan kita minta Roh Kudus menguatkan kita, Tuhan akan mengubah saudara, menghasilkan karya-karya luar biasa. Kita manusia biasa, tapi Allah yang luar biasa bekerja di dalam hidup kita ini, dan kuasanya itu mengalir. Bila jiwa kita sembuh, jiwa kita sudah berbuah dan mengalir dengan kelimpahan dan kesuburan, komunitas kita akan diberkati. Keluargamu, anak-anakmu, jemaat, teman-teman sekantor dan usaha akan diberkati. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap jemaatmu yang menerima firman ini. Bila kami pada hari ini tidak mudah untuk bertekun, kami gampang sekali melihat kepada keadaan, kami gampang untuk jatuh kepada keadaan, kami melihat situasi fisik dan bukan janji Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau bertobat dan mau fokus kembali kepada janji-Mu semata-mata. Kami berdoa saat ini. Saya percaya bahwa jangan menyerah ketika Engkau melihat ada orang yang sudah hampir melihat itu hujan turun tapi Engkau berhenti. Seperti orang yang sedang melahirkan, sakit melahirkan. Dan Engkau sudah seperti wanita yang sudah hampir mengalami persalinan. Tetapi Engkau tidak tahan lagi. Engkau mau mengaborsi. Pesan Tuhan pada saat ini, jangan aborsi janji Tuhan yang sudah matang dan siap. Walaupun engkau harus sakit dan seperti mengerang, tapi Tuhan akan melepaskan jawaban doa itu. Saya percaya Tuhan juga pada saat ini sahabat-sahabat Lexio Divina yang sedang sakit atau keluarganya sedang menderita karena COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menginginkan kami, utuh keluarga kami sembuh, dan Engkau membuat mereka juga menjadi lebih produktif dan menjadi kesaksian yang mengalahkan setiap ketakutan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu ini. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.